Jangan membuat COVID sebagai ladang bisnis. Untuk kesehatan mental pastinya semua orang juga ngerasain kalau pandemi COVID-19 ini benar-benar bikin stres. Karena beberapa kebiasaan dan pekerjaan saya berubah drastis. Halo teman-teman, salam kenal ya. Perkenalkan, saya Lensi Swandri, salah satu mahasiswi di Universitas Amikom Yogyakarta. Saya Adi Setiawan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hai, perkenalkan namaku Bima Salatul Fajri. Aku mahasiswi Universitas Negeri Semarang. Saya Anissa Putri. Kuliah, nugas, nggak jarang juga main nongkrong sama teman-teman. Kebetulan belum ada pekerjaan sampingan sih, jadi masih kuliah aja. Untuk kabar, saya sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kesibukan masih sama aja seperti kemarin. Kabar saya pada hari ini alhamdulillah sehat. Kemudian kesibukan saya pada saat ini adalah menyelesaikan tugas akhir, yakni skripsi. Kabar aku hari ini alhamdulillah sehat dan baik, alhamdulillah. Kalau akhir-akhir ini lagi sibuk nugas kuliah, lagi sibuk tugas akhir ya, karena 2 minggu lagi itu mau UAS. Tugasnya lagi padat banget. Kabar saya hari ini alhamdulillah baik. Kesibukan saya akhir-akhir ini yaitu mengajar les privat di beberapa tempat. Tidak terlalu besar, bisa dibilang juga besar. Jadi kayak mungkin kalau ada perbandingan persenan mungkin 50-50 sih. Cukup berpengaruh ya, terutama buat saya dan keluarga, karena di lingkungan sendiri cukup banyak yang terdampak COVID. Kalau buat aku sendiri, pengaruhnya itu sangat besar karena adanya pandemi COVID-19 ini benar-benar menghambat rencana-rencana aku di tahun 2020 untuk kesehatan mental. Pastinya semua orang juga ngerasain kalau pandemi COVID-19 ini benar-benar bikin stres karena ya rencana-rencana yang udah disusun matang itu banyak yang terhambat. Cukup berpengaruh bagi kesehatan mental saya karena beberapa kebiasaan dan pekerjaan saya berubah drastis. Terlalu besar karena saya sendiri tidak terlalu cemas yang berlebihan dalam menanggapi adanya wabah COVID-19. Karena kesehatan mental yang baik adalah di mana ketika kondisi batin kita berada dalam keadaan tenang. Kalau untuk bagaimana menjaga kesehatan mental itu lebih ke kayak ya udah berpikir positif, terus batasi pikiran-pikiran yang nggak perlu kalian pikirin. Jadi kayak kalau saya tuh membatasi sih buat nggak mikirin apa yang terlalu berlebihan. Untuk kesehatan mental sendiri, saya masih berusaha ya dengan cara olahraga dan istirahat yang cukup. Oke, untuk menjaga kesehatan mental, aku tuh banyak-banyak self healing, banyak-banyak ngurangin beban pikiran ya dengan cara jangan banyak-banyak overthinking. Terus banyak-banyak nge-refresh pikiran dengan main atau olahraga atau apalah hal yang bikin kita senang aja gitu. Cara saya untuk tetap menjaga kesehatan mental saya yaitu dengan healing myself, mengingat hal-hal baik yang telah saya lakukan dan selalu berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah kuat menjalani hari-hari. Yang saya lakukan yaitu dengan cara tidak terlalu cemas dalam menghadapi ataupun dengan adanya wabah COVID-19. Tetap relax, tetap melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya, tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Mengucapkan terima kasih karena dia datang, saya lebih mengenal diri saya sendiri, saya lebih paham tentang apa yang saya perlukan dan apa yang tidak saya perlukan. Dan juga saya ingin mengucapkan bahwa COVID-19 cepatlah berlalu dan pandemi ini cepatlah berlalu
agar kita semua bisa kembali normal kembali dan bisa bangkit dari pandemi. Udahan yuk, kita semua udah capek nih. Ruang gerak dibatasi, kita mau kemana-mana dibatasi, kita mau bertemu keluarga dibatasi, kita mau bersosialisasi dibatasi, semua dibatasi. Udahan yuk, kita juga perlu pulih, kita juga perlu sehat, kita juga perlu baik-baik saja. Udah banyak korban-korban dari kegaduhanmu, udah banyak orang-orang yang kehilangan orang-orang terkasih dari virus-virusmu, jadi udahan ya. Mohon untuk segera enyah dari kehidupan masyarakat agar masyarakat dapat melaksanakan kehidupan sehari-hari sebagaimana mestinya. Aku bakal bilang sih sama COVID-19, udah bikin kita jadi kayak gini, udah bikin kita jadi nggak sehat secara fisik maupun mental, dan udah bikin kita rugi secara besar ya. Karena aku pengen hidup normal, karena kita pengen hidup normal, hidup seperti sebelum adanya kamu gitu. Udah cukup 2 tahun ini kita dibuat stres karena adanya kamu. Semua orang di dunia ini pasti ngerasain rencana-rencana yang gagal, rencana-rencana yang terhambat karena adanya pandemi. Karena buat mahasiswa yang jauh ini kayak aku kan aku kuliah di Semarang ya, pengen kuliahnya normal karena sense-nya tuh beda kalau kita kuliah dari rumah sama kuliah di kampus. Ada tempat berbagi cerita. Kalau di rumah tuh bingung mau ngeluhnya ke siapa kan. Kita ngeluh, kita malah sedih. Gak bisa ngeluh kalau di rumah. Tapi kalau di rantau, kita ada temen buat berbagi rasa, buat berbagi. Aduh, kerjaan kita lagi penat nih. Kayak kita ngobrol, kita ngopi, kita cerita biar beban pikiran kita tuh kebuang gitu. Kan karena ada teman gitu. Buat COVID-19, aku bilang udah, kita mau hidup normal, kita aja intinya. Untuk pemerintah sendiri, jangan membuat COVID sebagai ladang bisnis. Cukup, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.